Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani warzuqni fahma ya rabbal alamin. Kutabuhu sallallahu alaihi wasallam, sekretaris atau juru tulisnya Rasulullah. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas pengirim suratnya Rasulullah SAW, ya, yaitu ada Amr bin Umayyah al-Dhamri, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, kemudian Amr bin As, ya, ada Salid bin Amr al-Amiri dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat kepada para raja. Rasulullah SAW pun membutuhkan dengan sekretaris atau juru tulis, karena memang Rasulullah SAW al-ummi, tidak membaca, tidak menulis, ya. Dan termasuk daripada mukjizat Rasulullah adalah al-ummi, tidak membaca, tidak menulis, ya, tidak belajar membaca dan juga tidak bisa menulis Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW butuh dengan orang-orang yang bisa membantu untuk dipekerjakan oleh Rasulullah SAW, termasuk adalah menulis. Siapakah mereka sahabat-sahabat yang pandai di dalam penulisan sehingga dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi juru tulis atau sekretarisnya Rasulullah SAW? Ya. Wa mimman katabalahu alaihi salatu wassalam al-khulafaul arba'ah. Ya, seseorang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi juru tulis atau sekretarisnya Rasulullah SAW adalah al-khulafaul arba'ah, yaitu al-khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semuanya adalah juru tulis. Sehingga di dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, di dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW datang dengan sahabat-sahabat Rasulullah pada tahun ke-6 daripada Hijriyah untuk masuk ke kota Mekah menjalankan umrah. Di tengah perjalanan, ya, dihadang oleh orang-orang kafir Mekah atau musyrikin Mekah, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa masuk ke kota Mekah. Dilarang untuk umrah. Dan di situ terjadilah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin yang pada waktu itu pimpinannya adalah Rasulullah dan juga orang-orang kafir musyrikin Mekah. Maka terjadilah perjanjian itu ditulis. Penulis daripada perjanjian tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Penulis dalam perjanjian Hudaybiyah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga termasuk daripada orang yang menjadi juru tulis Rasulullah SAW adalah al-khulafaul arba'ah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk yang menjadi juru tulisnya Rasulullah. Kapan itu beliau menjadi juru tulisnya Rasulullah? Termasuknya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Sayyidina Ali menulis. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menulis, ya Ali, tulis. Apa yang ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak diperbolehkan oleh orang kafir, ya, pada waktu itu, ya, maka ditulis hanya bismikallahumma. Kemudian ditulis lagi, ya, Muhammad Abdullahi wa rasuluhu, ya, maka orang kafir tidak terima, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali, hapus ini. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus tulisan ini. Ya, saya tidak mau menghapus tulisan abduhu wa rasuluh, tidak mau. Kenapa? Karena saya meyakini engkau adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, mana tulisan abduhu wa rasuluh? Ini ya Rasulullah, dihapus oleh Rasulullah SAW sendiri. Asyahid di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk daripada juru tulisnya Rasulullah, al-Kuttab, ya, sekretarisnya Rasulullah SAW. Wa Talhah bin Ubaidillah, ya, Talhah bin Ubaidillah termasuk daripada sahabat yang
menjadi juru tulisnya Rasulullah, dan beliau pun termasuk daripada al-asyrah mubasysyirun bil jannah. Ya. Sa'dun, Sa'id bin Aufin, Talhatun, wa Abu Ubaidatin, ya, wa Abu Ubaidah sadatun ghuraru. Termasuk daripada sahabat yang mendapatkan al-asyrah mubasysyirun bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira daripada Rasulullah SAW masuk dalam surga, al-khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ya. Wa Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, siapa ini beliau Zubair bin Al-Awwam? Ya. Zubair bin Al-Awwam ini, beliau ini menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi Zubair bin Al-Awwam itu mantunya Sayyidina Abu Bakar. Mantunya Sayyidina Abu Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Begitu. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ini termasuk daripada yang menulis daripada Rasulullah adalah Zubair bin Al-Awwam. Likulli nabi hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam, kata Rasulullah. Setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia. Wa hawari, dan pengikut setia saya, kata Rasulullah, adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Amir bin Fuhairah, termasuk daripada yang menuliskan surat atau menulis wahyu daripada Rasulullah SAW adalah Amir bin Fuhairah. Wa Abdullah bin Al-Arqam, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian Thabit bin Qais bin Khalid bin Sa'id, Zaid bin Thabit, ya. Sayyidina Zaid bin Thabit ini guru daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Zaid bin Thabit adalah guru daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, belajar. Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar dengan Sayyidina Zaid bin Thabit ini. Termasuk daripada sahabat yang mengumpulkan Al-Quran adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Begitu. Ubay bin Ka'ab itu pun termasuk daripada sahabat yang diperintahkan, dan nanti dalam Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, menulis dari awal sampai akhir. Zaid bin Thabit guru daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berguru dengan Sayyidina Zaid bin Thabit ini, beliau selalu menunggu di depan rumahnya Sayyidina Zaid bin Thabit, dan tidak berani untuk mengetuk pintunya, ya. Sehingga kadang ada angin kencang membawa debu, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, itu tidak terlihat mukanya. Kenapa? Karena berdebu, ya. Adab seorang santri kepada gurunya. Begitu. Pada suatu hari terjadi keadaan Sayyidina Zaid bin Thabit menunggangi kuda atau menunggangi keledai, kendaraan lah, bisa unta, bisa keledai, ya, bisa kuda. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas karena menjadi murid daripada Sayyidina Zaid mengambil tali kekang daripada kuda tersebut. Sayyidina Abdullah yang menuntun kudanya. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, wahai putra Abdullah bin Abbas, jangan kau lakukan seperti ini, nggak pantas. Ya, kau keluarganya Rasulullah, baitun Nabi, tapi memperlakukan saya seperti ini. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Arana Rasulullah SAW, atau allamana Rasulullah SAW. Seperti inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, ya, untuk berhormat kepada seorang guru, ya, begitu. Maka ketika turun daripada kendaraannya, daripada kudanya, Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium tangannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini wahai guru? Ya. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami untuk hormat dan ta'zim kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa Muawiyah dan Sayyidina Muawiyah. Ya. Sayyidina Muawiyah adalah penerus daripada khalifah setelah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Hasan. Setelah Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Ali. Ya. Mulailah di situ dinasti. Ya. Dinasti Umayyah dan sebagainya. Ya. Wa Syarahbil bin Hasanah. Hasanah laki-laki bukan perempuan. Ya, Syarahbil bin Hasanah. Ya. Ibn al-Hadrami. Ya. Al-Ala ibn al-Hadrami. Ya, kemarin kita bahas Al-Ala ibn al-Hadrami termasuk sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengirim surat kepada Al-Mundhir bin Sawa, yaitu Malikul Bahrain. Kemudian Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid adalah Sayfullahil Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, kata Rasulullah. Ya. Sehingga Khalid bin Al-Walid menjadi panglima yang sangat ditakuti, ya, oleh musuh, ya, dan disegani oleh kawan. Begitu. Ditakuti musuh, disegani kawan. Khalid bin Al-Walid, ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah ketika perang kalah sama Sayyidina Khalid bin Walid. Perang apa itu? Perang Uhud. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, ya, pada perang Uhud, Rasulullah SAW dan pasukannya dipukul mundur oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Karena beliau ini, Khalid bin Walid ini, memiliki kecerdasan, ketangkasan di dalam kepemimpinan dan kepanglimaan. Ya. Di dalam peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid tidak ada kekalahan. Di dalam Islam yang dipimpin Sayyidina Khalid bin Walid semuanya menang. Ya, kenapa? Ya, karena di dalam peci atau imamah Sayyidina Khalid bin Walid itu ada sehelai rambutnya Rasulullah SAW. Pernah dalam satu peperangan ini imamahnya itu jatuh, sehingga Sayyidina Khalid bin Walid ngamuk. Bagaimana caranya ini mendapatkan imamah lagi? Ya, sehingga ditanya oleh para sahabat, "Kenapa ya Khalid bin Walid seperti ini?" Ya, diambil itu imamah karena imamah ini ada sehelai rambutnya Rasulullah SAW. Jangan sampai rambutnya Rasulullah diinjek oleh para musuh, ya. Dan berkat rambutnya Rasulullah, Sayyidina Khalid bin Walid ketika dalam memimpin peperangan selalu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidina Khalid bin Walid. Begitu. Beliau menginginkan mati di dalam peperangan, tapi nggak pernah mati. Pengen mati dan menjadi syahid di dalam peperangan, tapi nggak pernah mati. Nggak bisa mati dalam peperangan. Bagaimana dia akan mati, meninggal dunia? Sedangkan beliau adalah Sayfullahil Maslul. Kalau pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang terhunus mati dalam peperangan, siapa yang akan melanjutkannya? Ya. Ada Sayyidina Khalid bin Walid. Namun di dalam kepemimpinan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid diganti panglima oleh Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Khalid bin Walid diganti oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Likulli nabiyyin amin. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, likulli ummatin amin. Setiap umat itu ada yang paling bisa dipercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa itu? Ya, yang menggantikan kepanglimaan dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab bukan benci kepada Sayyidina Khalid bin Walid, enggak benci. Kalau kita kan Sayyidina Khalid bin Walid ini panglima yang selalu memenangkan peperangan. Ya, bisa membuka kota ini, bisa membuka kota ini. Semua futuhat beliau dapatkan. Tapi ketika beliau ingin membebaskan Masjidil Aqsa atau Palestina, Khalid bin Walid diganti. Ya, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menulis surat kepada Khalid bin Walid bahwasanya engkau sudah tidak menjadi panglima lagi. Sekarang panglima digantikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun ya, ketika beliau dipecat
dari jabatan panglima, apakah menyurutkan daripada semangatnya beliau? Enggak. Karena beliau berjuang bukan karena kepemimpinannya. Beliau berjuang di jalan Allah karena untuk meluhurkan agama Islam, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nama di hadapan manusia. Sehingga ketika beliau menjadi orang yang di reshuffle, diganti, tetap Sayyidina Khalid bin Walid ya menjadi orang yang sangat gigih di dalam peperangan tersebut. Enggak menyurutkan sama sekali. Kalau kita kan, kalau orang kan enggak, ada udah dipecat, ya udah lu aja, begitu. Enggak, Khalid bin Walid mentalnya bukan mental pengecut. Ya, mentalnya mental orang yang pengen mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau bukan menjadi orang yang nomor 1 dalam peperangan tersebut, panglimanya, tetap beliau pengen menjadi orang nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Khalid bin Walid. Ya. Kenapa Sayyidina Umar melengsarkan Khalid bin Walid? Apakah Sayyidina Umar benci dengan Khalid bin Walid? Enggak. Sayyidina Umar sayang dengan beliau. Sayyidina Umar sayang kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak bertumpu kepada satu orang, Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid agar menjadi orang yang tidak menyombongkan dirinya. Ya, sehingga Sayyidina Umar Khattab mengganti beliau. Meskipun kesombongan itu tidak ada di dalam hati Sayyidina Khalid bin Walid, tapi pengen menunjukkan kepada umat bukan hanya dengan dia orang bisa menjadi panglima dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bukan karena dia, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wal Mughirah ibn Syu'bah, termasuk daripada sahabat yang menulis adalah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah termasuk daripada juru tulisnya. Dalam riwayat Abdullah bin Rawahah ini meninggal dunia ketika umur 17 tahun. Abdullah bin Rawahah meninggal pada perang Badar. Pada perang Badar. Abdullah bin Rawahah. Yang mana ceritanya beliau, Abdullah bin Rawahah ini ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta?" Pagimu. Ya, Abdullah bin Rawahah atau satu. Maka beliau mengatakan, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Saya dalam pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Ya. Maka Rasul mengatakan, ya Abdullah bin Rawahah, ya likulli syai'in haqiqah. Kama haqiqatu imanik. Ente mendakwakan sesuatu, ente harus ada buktinya. Apa buktinya kalau ente benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, ya, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan saya melihat surga. Ya, dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Dan saya melihat orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya yakin, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meninggal dunia di dalam perang Badar ketika umur 17 tahun. Ya, maka dalam riwayat bukan Abdullah bin Rawahah, maka Rawahah yang bin lain. Rawahah yang bin yang lainnya. Ya. Begitu. Wa Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman. Siapa itu Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat Rasulullah yang diberikan oleh Rasulullah SAW rahasia tentang orang-orang munafikin. Ada Hudzaifah bin Yaman, orang sahabat Rasulullah SAW ini yang diberikan dan diamalkan oleh Rasulullah untuk mengetahui nama-nama daripada orang-orang munafikin
yang sudah dipastikan dengan pengetahuan wahyu daripada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang munafikin ini mati dalam keadaan kafir. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kadang ya, beliau ketika ada orang meninggal dunia, sahabat orang meninggal dunia, lihat Hudzaifah bin Yaman, nyolatin apa enggak? Ya. Kalau memang Sayyidina Hudzaifah bin Yaman nyolatin, Sayyidina Umar ikut nyolatin. Kalau Sayyidina Hudzaifah bin Yaman tidak mensolatkan, maka Sayyidina Umar tidak mensolatkan kalau tanpa ada udzur syar'i. Ya, kenapa? Hudzaifah bin Yaman tahu siapa orang-orang munafikin di zaman Rasulullah yang memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli alaihim. Jangan sholat atas mereka. Ada orang-orang munafikin, bukan orang munafikin secara umum, enggak. Orang-orang munafikin yang disebut oleh Rasulullah kurang lebih ada 12 atau berapa orang yang bahwasanya dengan pandangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk mensalatkan mereka. Ya, siapa itu? Nama-namanya ada dalam Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, beliau tidak membicarakan dan tidak menyebarkan kepada sahabat yang lain. Tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Hudzaifah bin Yaman dia mensalatkan juga. Kalau saya tidak mensalatkan. Begitu. Wa kana Muawiyah wa Zaid bin Thabit alzamahum bidzalik wa akhassahum bihi. Sayyidina Muawiyah ya dan Sayyidina Zaid bin Thabit adalah orang yang paling melazimkan untuk menjadi juru tulisnya Rasulullah, wa akhassahum bihi, dan orang yang paling khusus istimewa daripada orang-orang tersebut. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Utsman bin Affan itu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, menulis dari awal sampai akhir. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit belum mengatakan, ya, lebih mudah untuk menghancurkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran dari satu sampai lainnya, dari satu sampai akhir. Susah. Begitu, faham? Nubdhatun min kutubihi, sedikit daripada yang ditulis atau suratnya Rasulullah. Bagaimana sih bentuk tulisannya? Bentuk suratnya Rasulullah SAW bagaimana? Surat seorang pemimpin mensurati atau mengirimkan surat kepada pemimpin, seorang raja. Apa yang ditulis oleh Rasulullah? Itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Ya. Tulisan itu menunjukkan kepribadian seseorang. Bagaimana di orang tersebut, lihat tulisannya. Tulisannya ilmiah, bagus. Ente nggak kenal dia, tapi ente kenal tulisannya, ente akan mengatakan, oh ini orang alim. Ente membaca tulisan-tulisan seseorang, ente akan bisa menyimpulkan, oh ini orang bijak, pinter, orang cerdas, orang baik. Dilihat dari mana? Dengan tulisan-tulisannya. Ya. Apa tulisan Rasulullah yang dikirimkan kepada raja-raja tersebut? Ya. Wa kata Rasulullah SAW ila Hiraklu, ila Hercules. Apa tulisan Rasulullah yang dikirimkan kepada Raja Hercules? Ya, yang mengaku anak dewa, Zeus. Begitu. Hercules dengan keberaniannya, kekuatannya ternyata ditumbangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Hercules. Apa suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Ila Hirakla azimir Rum, kepada Hercules, ya, pembesar Romawi. Ya, jadi Rasulullah SAW tetap menghormati daripada gelar seseorang, status seseorang. Hercules disebut azim Rum, pembesar Romawi, pengagung Romawi.
Ya, orang diagungkan di kota Romawi tersebut, di Romawi bagi apa? Kaum Romawi itu. Ya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Salamun ala manittaba'al huda. Rasulullah tidak mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Kenapa? Assalamu alaikum itu diperuntukkan muslim kepada muslim. Sedangkan Rasulullah muslim ingin memberikan salam kepada orang non muslim. Bagaimana salamnya? Salamun ala manittaba'al huda. Kalau ente ngikutin petunjuk daripada Rasulullah, ente akan mendapatkan keselamatan tersebut. Kalau ente tidak ikut, ente tidak dapat keselamatan. Ya. Salamun, semoga keselamatan ala man, atas seseorang ittaba'al huda, yang mengikuti petunjuk atau mengikuti Rasulullah SAW. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, kata Rasulullah. Wahai Hercules, saya mengajakmu untuk mengikuti agama Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, menyerahlah engkau, tunduklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, taslam, maka engkau akan selamat. Bukan hanya itu, tapi diberikan apa namanya? Tasji', ya, support. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena ketika engkau masuk Islam, maka rakyatmu akan masuk Islam semuanya. Begitu. Fa in tawallaita, kalau engkau berpaling daripada agama ini, kata Rasulullah, fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Sesungguhnya atasmu dosa pengikut-pengikutmu, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ahlul kitab, wahai ahli kitab, karena mereka masih berpegang teguh dengan ahlul kitab namanya, karena mereka kaum yang diturunkan kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita menuju kepada kata yang menyamakan antara kita dan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Agar kita tidak menyembah hanya kepada Allah dan tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa la yattakhid ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan satu sama lain arbaban min dunillah, Tuhan, ya, atau pembantu atau yang dituhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, apabila kalian berpaling tidak mau, faqulu, maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun, ya, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hercules, ya. Dan kemarin kita bahas bahwasanya Hercules ketika menerima surat ini ada sedikit apa namanya kesadaran di dalam hatinya untuk masuk Islam, tapi dia masih memilih kepemimpinan di dunia daripada kepemimpinan di akhirat. Karena kalau seandainya dia memilih Islam, dia akan dikucilkan oleh bangsanya, diturunkan dari tahtanya, ya. Kalau dia berpegang teguh dengan agama yang sebelumnya, dia akan tetap dijadikan raja oleh rakyatnya, sehingga dia masih memilih apa namanya rakyat menjadi raja di dunia, ya, dan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Begitu. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi, ya, begitu juga Rasulullah SAW ya mengirimkan surat kepada Najasyi, ya. Najasyi adalah raja Habasyah. Najasyi itu gelar raja Habasyah. Siapa namanya? Ashamah, atau bimana atiyah, kalau bahasa kitanya pemberian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi Malikil Habasyah. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, raja penguasa Habasyah. Dikasih gelarnya, statusnya dikasih Malikil Habasyah. Amma ba'du,
fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa. Saya, kata Rasulullah, ya, memuji ilaika, untukmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ilaha illahu, yang tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-Malik, ya, merajai seluruh alam semesta, al-Quddus, yang maha suci, yang maha pemberi keselamatan, al-Mu'min, yang memberikan keamanan, dan memberikan keselamatan juga. Ya. Wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullahi wa kalimatuh. Syuf. Rasulullah SAW ketika memberikan surat kepada Najasyi, ya, disinggung dengan Sayyidina Isa. Kenapa? Raja Najasyi itu Kristen. Mereka berpegang teguh dengan agama Kristen dan menuhankan Sayyidina Isa. Ya. Menuhankan Sayyidina Isa. Makanya disinggung oleh Rasulullah SAW. Wahai Najasyi, saya pun bersaksi, kata Rasulullah, anna Isa ibni Maryam, Isa putra daripada Sayyidatina Maryam, ada ruhullahi wa kalimatuh, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara seorang ayah. Maryam al-Batul, yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam perut Sayyidatina Maryam al-Batul yang suci, ya, at-Thayyibah, yang suci, al-Hasinah, yang terjaga. Fahamalat bi Isa, maka mengandunglah Sayyidina Isa alaihi salam. Fa khalaqahu min ruhihi, Allah menciptakan Sayyidina Isa min ruhi, dari ruhnya Allah. Wa nafakhahu, dan meniupkannya, kama khalaqa Adam biyadih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Sayyidina Adam biyadih, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang isi dalam surat tersebut? Wa inni ad'uka ilallah, saya mengajak kepadamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, wal muwalah ala taatih, dan tunduk dan patuh atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antudbi'ani, dan agar engkau mengikutiku. Wa tu'minu billadzi ja'ani, dan beriman dengan apa yang saya datang dengan perkara tersebut. Fa inni Rasulullah, karena saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ad'uka, saya mengajak kepadamu, wa junudaka, dan juga semua pengikut-pengikutmu, ilallahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ballaghtu, saya sudah sampaikan kepadamu, wa nasuhtu, dan saya nasihatkan kepadamu, faqbalu nasihati, maka terimalah nasihat saya, kata Rasulullah. Ya. Wa qad ba'atsu ilaikum ibni ammi, dan saya mengutus kepada kalian ibni ammi, putra daripada paman saya. Siapa namanya? Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau hijrah terlebih dahulu dari kota Makkah ke kota Habasyah. Ya. Pada tahun ke-5 kenabian atau ke-6 kenabian, itu para sahabat pindah hijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah. Ya, termasuknya pemimpin daripada itu semua adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan itu diterima oleh Raja Habasyah. Wassalamu ala wa ma'ahu nafar minal muslimin, dan bersamanya sekian banyak daripada kaum muslimin. Wassalamu ala man tabal huda. Kemudian Najasyi ketika mendapatkan surat daripada Rasulullah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Dia masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Raja Najasyi ini tidak termasuk sahabat, tapi termasuk tabi'in. Karena beriman dengan Rasulullah namun tidak melihat Rasulullah. Sama seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, beriman dengan Rasulullah namun tidak melihat Rasulullah. Najasyi termasuk sahabatnya Rasulullah. Ya. Bahkan di tangannya beriman sahabatnya Rasulullah. Tabi'in yang mengimankan sahabat Rasulullah. Ada tabi'in yang mengimankan sahabat Rasulullah. Biasanya kan sahabat Rasulullah mengimankan tabi'in. Ini enggak. Tabi'in yang mengimankan sahabat Rasulullah. Siapa itu? Najasyi. Mengimankan siapa? Mengimankan Sayyidina Amr bin Al-As.
Sayyidina Amr bin Al-As beriman kepada Allah di tangan Sayyidina